warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyamiati Ningsih, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021, Angkatan 1, Universitas PGRI Madiun. Pada hari ini, tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat terus belajar. Oke. Terima kasih semangatnya pagi ini. Nah, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Rizka dipimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jangan lupa untuk mengisi presensi di link Google Form yang sudah saya kirimkan di grup ya. Untuk membangkitkan rasa nasionalisme dalam diri kita dan supaya belajarnya lebih semangat lagi, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu ya. Garuda Pancasila, aku mendukung patriot proklamasi, setia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, tiba di bangsaku. Maju, ayo maju, ayo maju. Garuda Pancasila, aku mendukungmu, proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, tiba di bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju. Nah, anak-anak, dari lagu Garuda Pancasila yang baru saja kita nyanyikan tadi, terdapat makna yang sangat mendalam, yaitu tentang kesetiaan rakyat Indonesia terhadap Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa. Dalam lirik "Akulah pendukungmu" tadi ya, itu mengandung makna bahwa rakyat Indonesia mendukung Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Nah, ini masuk dalam satu materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Nah, siapa yang masih ingat apa saja materi yang sudah dipelajari sebelumnya? Tentang apa? Gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi. Kemudian tentang
organ gerak gerak. dan kemudian yang terakhir yaitu tentang ide pokok dalam teks. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yang sudah saya singgung tadi. Di awal yang akan kita pelajari itu tentang peta geografis negara Indonesia. Dan yang ketiga masih melanjutkan materi sebelumnya tentang ide pokok dalam suatu teks. Adapun tujuan pembelajarannya yang diharapkan dapat tercapai setelah kegiatan pembelajaran ini nanti yaitu nah ini dia tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai hari ini yaitu yang pertama, dengan mengamati video pendalaman materi, siswa mampu mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila secara tepat. Yang kedua, melalui Zoom, melalui penjelasan, itu diharapkan kamu mampu menganalisa sikap-sikap yang sesuai dengan sila Pancasila dengan percaya diri. Yang ketiga, diharapkan siswa menemukan contoh perubahan alam yang diakibatkan karena perilaku manusia secara benar. Dan yang keempat yaitu diharapkan siswa mampu menentukan ide pokok dari teks secara benar. Itu adalah tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai. Nah, sekarang anak-anak coba kita melafalkan teks Pancasila bersama-sama. Pancasila ya, bersama-sama ya. 1, 2, 3. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam kewaratan perwakilan. 5, keadilan bagi rakyat seluruh rakyat Indonesia. Iya, nah dari kelima sila Pancasila yang sudah kita lafalkan tadi itu dari masing-masing silanya itu ada nilai-nilai yang sesuai atau yang sesuai dengan sila Pancasila. Ini adalah materi kita. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Pertama dibacakan oleh Agni. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar penduduk. Kita tidak boleh memaksakan dan kepercayaan kepada orang lain. Contohnya, sikap yang sesuai dengan nilai sila yang pertama, nilai sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menghormati antar memeluk agama. Kemudian tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Misal kalian mempunyai teman dari agama yang berbeda, itu tidak boleh dipaksakan. Kamu harus agamanya harus sama dengan saya, itu nggak boleh, ya harus saling menghormati. Kemudian, nah yang ini saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Sila yang kedua, ini coba dibacakan oleh
Safa. Sila yang kedua dibaca oleh Safa. Silahkan Safa. Baik kemanusiaan yang adil dan beradab, setiap warga negara telah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia. Kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang, rasa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu contoh sikap kita sehari-hari apa? Saling menolong. Iya, saling menolong. Kemudian tenggang rasa, saling membantu jika ada saudara yang kesusahan atau orang lain yang membutuhkan. Kemudian juga tidak membeda-bedakan teman, itu juga masuk ke dalam kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi teman kalian yang berbeda, entah itu beda dari keluarganya, beda dari hobinya, beda dari jenis rambut, warna kulit, nah itu tidak boleh membeda-bedakan, itu teman kita. Kemudian jika ada teman yang sakit, nah kecuali di masa pandemi ini ya, kalau pandemi jadi ketika tidak ada virus seperti masa sekarang ini, kalau ada teman yang sakit itu kita harus menjenguk. Nah, itu termasuk dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian sila yang ketiga yaitu, nah ini sila yang ketiga ini coba dibacakan oleh Afdal. Afdal, ada nggak? Persatuan Indonesia. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Iya, nah karena sesuai dengan bunyinya sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, jadi sikap-sikap yang sesuai dengan sila ketiga ini adalah sikap cinta tanah air, yaitu rela berkorban demi bangsa dan negara, kemudian menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika kita. Nah, berbeda-beda tetapi tetap satu dua. Ini masih ada hubungannya dengan yang sila kedua tadi. Jadi tidak boleh membeda-bedakan teman juga ya. Nah, contoh lain dari sila yang sikap yang sesuai dengan nilai sila yang ketiga ini yaitu persatuan Indonesia. Karena persatuan ya, menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan itu gotong royong, kerja bakti, itu juga bisa termasuk ke dalam contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga. Kemudian mempelajari kesenian dari daerah lain. Jadi meskipun kita berasal dari daerah Jawa Timur, kita boleh atau harus juga mempelajari kesenian daerah dari misalnya dari Aceh, Tari Saman, itu kita juga harus mempelajari karena dalam satu kesatuan Indonesia. Kemudian yang keempat, ya, siapa ini yang belum ya? Ridho tadi sudah belum? Belum. Coba Ridho ini dibacakan. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap warga negara memiliki
memiliki kedaulatan yang sama, kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nilai yang terkandung dalam sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini nilai sikap yang sesuai dalam kehidupan sehari-hari yang dibacakan oleh Ridho tadi, yaitu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Misalnya dalam suatu musyawarah, ini kan di gambarnya diilustrasikan dalam suatu musyawarah, itu keputusan bersama. Jadi tidak boleh memaksakan kehendak. Hei, kamu harus milih Pak RT-nya ini loh. Kamu harus milih ketua kelasnya dia loh. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus sesuai dengan pilihannya masing-masing, pilihannya sendiri, tidak boleh dipaksakan. Kemudian mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Ini sebagai contoh tadi pemilihan ketua RT. Nah, ada pemilihan ketua RT. Nah, karena banyak yang dicalonkan atau lebih dari satu yang dicalonkan, jadi harus diadakan musyawarah pemilihannya. Bisa dilakukan dengan voting. Voting itu pemilihan suara ya, suara terbanyak itu voting. Kemudian kalau di dalam keluarga, contohnya jika mau libur, mau liburan, ini kita mau rekreasi kemana ya, gitu. Nah, itu dimusyawarahkan dulu dengan keluarga. Jadi di ilustrasinya ini ada ayah, ibu, adik, dan kakak itu bermusyawarah supaya dapat mengambil keputusan bersama. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba ini dibacakan oleh Nadine. Dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain serta menolong dan menghargai orang lain. Ya, dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu sikap yang harus dikembangkan yang sesuai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menghormati hak orang lain. Kemudian adil terhadap sesama, menolong dan menghargai orang lain, mewujudkan sikap kebersamaan. Ya. Jadi mengutamakan kebersamaan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu. Kemudian kalau lebih luas lagi di lingkup kenegaraan atau di lingkup pemerintahan, itu jika ada seseorang yang melanggar norma atau melanggar hukum, itu harus diberikan sanksi. Nah, itu adalah adil ya. Di lingkup pemerintahan itu yang dihukum, itu yang bersalah. Itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sudah. Dari 5 Pancasila ini kita sudah membahas satu persatu sikap-sikap yang sesuai ya. Kemudian sila-sila Pancasila tadi, apakah ada yang ditanyakan dari materi yang sudah dibahas? Tidak ya, sudah paham semua ya. Itu kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang peta geografis negara Indonesia. Kita simak bersama-sama ya video tentang kondisi geografis negara Indonesia.
Lingkar kiri. Di video ini dapat satu-satu ya. Negara Indonesia itu kan termasuk negara kepulauan. Nah, kenapa kok disebut negara kepulauan? Karena banyak pulaunya. Iya, karena terdiri dari banyak pulau, dari Sabang sampai Merauke. Iya, ada pulau yang termasuk dalam pulau besar, ada juga yang termasuk dalam pulau kecil. Tadi yang disebutkan, yang tertulis dalam video tadi, ada yang pulau besarnya apa saja tadi? Pulau Jawa, Pulau Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera. Letak geografisnya yaitu terletak di antara dua benua dan dua samudra. Yang benuanya yaitu benua Asia dan benua Australia. Ya, dan benua Australia. Kemudian samudranya terletak di antara dua samudranya yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ya. Nah, dari sini itu mempengaruhi karakteristik negara Indonesia. Jadi karena banyak pulau, kemudian banyak pula keragaman budaya. Nah, itu menjadikan kita beragam, menjadikan Indonesia beragam. Nah, ini adalah karakteristik negara Indonesia, luas negara. Nah, jika lebih persempit di lingkungan desa kalian, di lingkungan RT atau lingkungan desa, coba kamu ceritakan begini. Membuat satu cerita itu berdasarkan lingkungan, persempit saja. Kalau desa itu masih luas ya, di lingkungan RT. Jadi kamu buat peta dulu. Peta lingkungan. Ini saya stop share saja. Nah, dari lingkungan RT itu kamu buat peta. Dari rumah kamu, kemudian jika dekat dengan sekolah itu lingkungan sekolahnya juga, masjid atau musola, kemudian kalau ada gardu itu kamu buat petanya, tugas, kemudian diceritakan, dari peta itu diceritakan bagaimana saja kondisi lingkungan di RT kamu, di lingkungan tempat tinggal kamu, itu kamu buat cerita, terdiri dari 4 paragraf, nanti dimasukkan dalam LKPD. Nah, saya share dulu contoh LKPD. Ini adalah LKPD-nya materi kita hari ini.
tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga, muatan pelajaran PPKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Ini, nah dulu identitasnya, nama, nomor absen, dan tanggal pengerjaan seperti biasa. Kemudian ini adalah materinya, petunjuk pengerjaannya. Yang pertama, tuliskan identitas sebelum memulai mengerjakan. Kemudian isikan jawaban pada kolom pengerjaan. Setelah selesai mengerjakan semua kegiatan, klik tulis yang ada di bawah. Kemudian isikan email. Pilih email mahasiswa to my teacher dulu. Kemudian isikan alamat emailnya. Ini email Bu Guru diisikan, kemudian dikirim, disend ya. Ini isinya. Yang pertama penilaian sikap. Penilaian sikap nanti diisikan sesuai yang dilaksanakan di rumah ya. Jadi ibadahku, tadi sholat subuh apa tidak, kemudian duha apa tidak. Nah, kemudian ini pembiasaanku ada membantu orang tua, belajar dengan tekun, bermain yang bermanfaat, disiplin dalam menjalankan setiap aktivitas, kemudian menjaga kesehatan atau menerapkan protokol kesehatan. Nah, ini ya bisa dibuka. Ya, nah kemudian di sini setelah menyimak video di atas, pasangkan lambang Pancasila di bawah. Ini sesuai urutannya. Kemudian tuliskan sikap yang sesuai dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ini tinggal ditarik saja. Misalnya ini gambar kepala banteng itu sila keberapa ya? Sila keberapa? 4. Nah, coba kita tarik ke 1, 2, 3, 4. Nah, kalau sudah di-drop begini, kalau sudah ditarik, ini semua nanti ditarik, kemudian diisikan sikap yang sesuai yang kita bahas tadi bersama-sama tadi ya. Misalnya yang pertama itu kan ini, di-drop. Nah, dimasukkan ke sini. Kalau sudah masuk di sini dituliskan, diketikkan, nanti bisa diketikkan sikap yang sesuai sila pertama itu apa? Menghormati antar pemeluk agama itu diketikkan di sini. Nah, kemudian dilanjutkan semuanya nanti. Kemudian simak video di bawah ini, video tentang karakteristik negara Indonesia. Ya. Nah, berdasarkan video di atas, diskusikan dengan orang tuamu luas dan letak negara Indonesia. Kemudian tuliskan pada kolom di bawah ini. Jadi luasnya tadi tuliskan luasnya berapa, kemudian letak wilayah Indonesia itu di antara 2 benua dan 2 samudra itu dituliskan di sini. Benuanya apa? Benua Asia dan benua Australia tadi diketikkan di sini. Nah, di sini nanti diketikkan. Kemudian terletak di antara 2 apa tadi? Selain benua. Samudra. Iya, samudra itu dituliskan di samudra apa dan apa, Samudra Pasifik dan samudra apa tadi satunya? Hindia. Ya, itu diketikkan di sini. Kemudian terletak terdiri dari banyak pulau-pulau gitu, diisikan di sini. Lanjut, agar lebih mengenal. Nah, ini tugas yang saya ceritakan tadi, yang saya sampaikan tadi. Agar semakin mengenal lingkunganmu, buatlah cerita singkat yang terdiri dari 4 paragraf berdasarkan kondisi lingkungan tempat tinggalmu. Tuliskan pada kolom di bawah ini. Nanti diketikkan di sini 4 paragraf. Kemudian lanjutnya dari cerita yang sudah kalian buat tadi, dituliskan ide pokok dari setiap paragraf. Jadi ide pokoknya di sini di tengah ini diisikan judulnya. Misalnya kondisi di lingkunganku, atau kondisi di lingkungan tempat tinggalku, atau di desa apa disebutkan boleh judulnya. Kemudian di sini adalah ide pokok dari masing-masing paragraf. Tadi kan terdiri dari 4 paragraf. Nah, ini di sini paragraf pertama. Misalnya paragraf 1. Ide pokoknya apa? Ditulis. Kemudian di sini paragraf 2, ide pokoknya ditulis paragraf 3 dan 4. Diketikkan di situ. Sudah selesai. Selamat belajar. Nah, dari materi-materi yang sudah kita bahas semuanya tadi, coba apa saja ya yang sudah kita pelajari tadi tentang Pulau.
Ya, tentang pulau-pulau negara Indonesia, negara kepulauan. Kemudian yang pertama tadi adalah tentang Pancasila. Ya, Pancasila. Nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian yang terakhir tadi yaitu letak geografis. Kemudian ide pokok dari suatu cerita. Jadi kita menentukan ide pokoknya. Nah, karena sudah paham semua, saya nanti akan share link untuk evaluasi. Kalian buka linknya, kemudian dikerjakan dengan sungguh-sungguh supaya nanti dapat nilai yang bagus. Semua materi sudah selesai, evaluasi sudah, LKPD sudah. Kita tutup dengan berdoa. Ya, doa dipimpin Ridho. Nah, Ridho silahkan dipimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Amin. Nah, semoga apa yang sudah kita pelajari tadi dapat bermanfaat ya. Dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada dengan cara memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian menjauhi kerumunan supaya kita terhindar dari segala jenis penyakit ya, baik itu COVID-19, terutama COVID-19 itu atau penyakit yang lain. Terima kasih ya anak-anakku sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini mulai dari awal sampai selesai. Akhirnya saya akhiri sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.